Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Quranes kembali di channel Amwildan Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, baik itu jasmani maupun rohani Anda. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang luar biasa penting sekali bagi para penghafal Al-Quran. Karena banyak dari sisi penghafal Al-Quran itu sendiri, dia tidak memiliki ilmu dari sisi knowledge ini. Apa itu? Kita akan pelajari tentang minuman Zam-Zam untuk hafalan Al-Quran. Mempelajari air Zam-Zam yang menjadi wasilah dalam mempermudah mencari ilmu, menjadi minuman para ulama dalam menuntut ilmu. Kita akan pelajari para pemirsa. Yang pertama, muqaddimah Zam-Zam. Saya ingin tanyakan kepada Anda, bagaimana pengetahuan Anda selama ini tentang yang namanya air Zam-Zam ini? Apakah ketika Anda meminum air Zam-Zam ini meminum-minum saja, atau Anda niatkan di situ untuk keinginan-keinginan Anda? Kalau Anda seorang penghafal Al-Quran, seharusnya Anda meniatkan yang mana air Zam-Zam ini diniatkan 5 syuribala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian sebenarnya bagaimana ulama ketika mereka menghafal Al-Quran, apa manfaatnya ketika mereka meminum ini? Apa yang mereka lakukan ketika mereka meminum air Zam-Zam ini? Dan juga kita akan pelajari hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran air Zam-Zam ini. Kemudian kita akan simpulkan dan kita akan tutup. Baiklah para pemirsa, kita buka pembahasan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Air Zam-Zam sejak zaman dahulu ada beberapa cerita ulama, pelajar, mereka itu meminum air Zam-Zam dengan tujuan meningkatkan hafalan Al-Quran dan hadis mereka. Apa yang menjadi dasar mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir. An Jabirin qala Rasulullah SAW ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, minum air Zam-Zam berkhasiat untuk segala yang diniatkan. Jadi ketika para ulama di zaman dahulu mereka tahu bahwa di dalam air Zam-Zam ini punya khasiat sesuai dengan apa yang diniatkan, mereka betul-betul memanfaatkan itu untuk hafalan Al-Quran mereka dan juga hafalan hadis mereka para pemirsa. Bahkan ada seorang ulama, nama beliau adalah Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Juda'i. Beliau ini berkata bahwa sejumlah ulama besar dan lainnya telah meminum air Zam-Zam untuk tujuan maksud yang berbeda-beda. Seperti apa? Ilmu yang bermanfaat, menghafal hadis, bagusnya tulisan, sembuhnya dari sebagian penyakit gitu ya. Karena mereka mengetahui daripada manfaat ini, mengetahui suatu kegemaran ya, biar supaya dia bisa bagus dari sisi memanah ya, kemudian dari sisi penangkal dahaga gitu ya. Dan mereka ini juga meniatkan untuk manfaat-manfaat agama dan juga duniawi ya. Maka tercapailah apa yang mereka niatkan dan mereka maksudkan, sebagaimana yang dinukil dari sebagian mereka, dan kita berharap tercapainya tujuan di akhirat, seperti orang yang meminumnya sebagai penangkal dahaga pada hari kiamat. Jadi betul-betul sejak zaman dahulu air Zam-Zam ini betul-betul dimanfaatkan oleh orang-orang yang cerdas pada zaman dahulu. Kita lihat bagaimana mereka ini betul-betul memanfaatkan daripada apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang disampaikan di hadis riwayat At-Tabrani ya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir disampaikan, khairu ma'in 'ala wajhi al-ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun min at-tu'mi wa shifaa'un min as-saqam ya. Jadi air terbaik di seluruh permukaan bumi ini
Disampaikan dalam hadis ini dari Ibnu Abbas ya, bahwa airnya adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera dan wasyifaun, sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan kita lihat para ulama, seperti contohnya kita lihat di sini, bagaimana satu yang namanya Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Khuzaimah ini ya, disampaikan dari Abu Bakar Muhammad ibnu Ja'far berkata, saya mendengar Ibnu Khuzaimah ditanya, dari manakah kamu memperoleh ilmu? Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu untuk diminum apa saja, dan ketika aku meminumnya, aku memohon kepada Allah untuk ilmu yang bermanfaat. Ini disampaikan di dalam syiar Al-Alam An-Nubala, Tarikh Al-Islam, Tarikh Al-Huffaz ya. Nah, ini Ibnu Khuzaimah ketika tahu ma'un lima syuribala itu ya, beliau mengingatkan bagaimana ketika beliau meminumnya itu ya, betul-betul memohon mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Al-Hakim Abu Abdullah meminum air Zam-Zam dan memohon kepada Allah kesempurnaan dalam menulis buku, dan dia menjadi penulis terbaik di masanya. Lihat bagaimana cara para ulama dahulu memandang Zam-Zam sebagai betul-betul keimanan mereka terhadap hadis Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan Al-Hakim, seperti Al-Hakim jadi seorang penulis terbaik di masanya. Beliau berkata, aku meminum air Zam-Zam dan aku mohon kepada Allah agar dikaruniai kepadaku kemampuan untuk menyusun karya-karya kitab dengan cara yang baik. Nah, ini juga disampaikan dalam Tadhkiratul Huffaz ya. Jadi para ulama sejak zaman dahulu betul-betul seperti Ibnu Khuzaimah rahimahullah dan Al-Hakim betul-betul memanfaatkan yang namanya air Zam-Zam. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Mawahib Al-Jalil ya, kitabnya disampaikan, suatu ketika aku meminum Zam-Zam dan aku berdoa kepada Allah. Saat itu aku sedang dalam tahap awal mempelajari hadis ya. Jadi kita juga lihat ya bagaimana dulu cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menghafal hadis, luar biasa sekali perjuangannya. Aku memohon kepada Allah untuk menganugerahkan kepadaku status daripada Abdhahadi dalam menghafal hadis ya. 20 tahun kemudian aku pergi menunaikan haji dan aku menemukan dalam diriku kemampuan untuk melampaui derajat itu. Maka aku memohon kepada Allah agar derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya, dan aku berharap Allah memberiku derajat itu. Jadi luar biasa ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, betul-betul ketika meminum air Zam-Zam itu diingatkan untuk bagaimana dia bisa mendapatkan dari sisi kekuatan hafalan yang baik. Dan bahkan pula dalam Al-Quran ya, Al-Quran karya Ahkam Al-Quran karya Ibn Al-Arabi. Jadi Imam bin Al-Arabi Al-Maliki ya, seorang ulama, disampaikan juga, aku sedang berdiam di Mekah pada bulan Zulhijjah pada tahun 489. Aku meminum air Zam-Zam yang banyak, dan setiap aku meminumnya dengan tujuan untuk menambah ilmu dan keimananku, hingga Allah membukakan bagiku ilmu dari keberkahannya. Ya, jadi dia ini memohon ketika di Makkah meminum air Zam-Zam yang banyak. Setiap meminumnya dia betul-betul memohon untuk menambah ilmu keimanan gitu ya. Dia akhirnya ya, Ibnu Al-Arabi ini, dia masa yang mudah dia mudahkan bagiku, maka Allah itu memudahkan ilmu kepada Imam bin Al-Arabi Al-Maliki ini. Namun saya lupa meminumnya untuk beraksi kalau saja saya meminumnya untuk mereka berdua, sehingga Allah memberiku kesempatan pada keduanya.
Ya, jadi dia tadi diniatkan untuk ilmu, diniatkan untuk keberkahan. Tapi dia tidak di situ lupa meminumnya untuk keinginan bahwa dia bisa mendapatkan keduanya itu. Sehingga Allah memberiku kesempatan pada keduanya. Namun dia tidak menetapkannya. Dan keinginanku terhadap ilmu lebih besar daripada amal. Kami memohon perlindungan dan suksesan kepada Allah melalui rahmatnya. Ya, ini luar biasa sekali bahwa Imam bin Al-Arabi Al-Maliki ini juga betul-betul memanfaatkan yang namanya air Zam-Zam. Al-Imam Al-Qurtubi disampaikan dalam Al-Hafiz As-Sakhawi, ya, dalam biografi Syekh Yahya ibn Ibrahim ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi disebutkan bahwa ia meminum air Zam-Zam untuk menghafal Al-Quran. Ia mampu menghafalnya dalam waktu singkat. Nah, ini Imam Al-Qurtubi juga demikian, ya. Kemudian juga Ibnul Al-Jazari, ya, Al-Hafidz As-Sakhawi berkata dalam biografi Ibnu Al-Jazari, ayahnya adalah seorang pedagang dan dia tidak memiliki anak selama 40 tahun. Ia kemudian menunaikan ibadah haji dan meminum air Zam-Zam dengan niat Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang berilmu. Ya. Muhammad Al-Jazari lahir darinya setelah salat tarawih. Dia unggul dalam pelestarian dan pengetahuan bacaan Al-Quran qiraat. Ya. Jadi sesuai keinginan itu ayahnya Ibnul Jazari ini. Kemudian juga selanjutnya Sufyan bin Uyainah. Nah, ini luar biasa sekali juga. Dalam kitab yang namanya Mawsu'ah Al-Hafidz Al-Hadithiyah, Ad-Dairani meriwayatkan bahwa Al-Humaydi berkata, kami bersama Sufyan bin Uyainah dan dia menceritakan kepada kami hadis tentang air Zam-Zam yang diminum untuk tujuan apapun diminumnya. Jadi sesuai dengan diniatkan. Seorang laki-laki bangkit dan meninggalkan jamaah, lalu dia kembali dan berkata, wahai Abu Muhammad, apakah hadis yang kamu ceritakan kepada kami tentang air Zam-Zam ini sahih? Dia berkata, ya. Laki-laki itu berkata, baru saja aku meminum seember Zam-Zam agar kamu bisa memberitahukan 100 hadis. Sufyan berkata, duduklah. Lalu dia duduk menceritakan kepadanya 100 hadis. Nah, luar biasa ya. Jadi terkabul dari sisi cita-cita Sufyan bin Uyainah. Cita-cita tadi, seorang yang tadi itu dibacakan kepadanya 100 hadis karena telah meminum air Zam-Zam seember. Luar biasa ya. Wah, ini betul-betul keimanan yang tinggi ya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim, beliau bersabda, aku biasa mengambil segelas Zam-Zam dan membacakan surah Al-Fatihah di atasnya, lalu meminumnya. Saya menemukan manfaat dan kekuatan, sesuatu yang tidak dapat saya temukan dalam dunia kedokteran. Nah, ada banyak contoh dan laporan ulama dari banyak ulama dari pilihan yang baru saja kita lihat tadi, ya. Anda dapat melihat seberapa besar pengaruh Zam-Zam terhadap imam-imam besar tersebut. Ya, bahkan juga seorang Al-Khatib Al-Baghdadi diriwayatkan dari Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa ketika berhaji dia meminum Zam-Zam sebanyak 3 kali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Dengan memperhatikan hadis air Zam-Zam itu diniatkan diminum untuk apa saja? 5 syuribala. Hal pertama, menceritakan sejarah Baghdad, tarikh Dimashq, tarikh Al-Baghdad. Kemudian yang kedua, mendiktekan hadis-hadis dalam Jami' Al-Mansur. Yang ketiga, dikuburkan di samping makam Bishr Al-Hafi. Allah menetapkan semua hal itu terjadi. Disebutkan ini dalam tarikh Madinah Ad-Dimashq. Nah, ini yang bisa kita ambil apa sih dengan yang kita lihat? Satu, ya, pentingnya kesungguhan. Ya, jadi penting kita ingat bahwa ada banyak makanan dan cara untuk meningkatkan daya ingat Anda. Air Zam-Zam dan sebagainya itu. Tapi tidak ada yang mengalahkan konsistensi juga usaha. Jadi kalau Anda minum air Zam-Zam saja tapi tidak ada kesungguhan, nah ini perlu ditanyakan. Harus seimbang. Ya, antara Anda percaya dengan hadis, kita berdoa dan sebagainya, juga diiringi dengan kesungguhan. Dan bukan hanya Zam-Zam. Wajib ada yang namanya effort, usaha. Para ulama tidak puas hanya dengan meminum air Zam-Zam, ya, tinggal di rumah dan hanya mengandalkan minuman. Gak mungkin seperti itu ya. Mereka tidak meninggalkan studi,
belajar, pekerjaan, penelitian mereka. Mereka memajukan hadis, bekerja siang dan malam untuk mencari ilmu. Jadi bukan hanya dia minum air Zam-Zam setelah itu diam, tidak ada usaha gitu ya. Tapi diiringi dengan yang namanya effort, semangat. Kemudian yang terakhir kita coba. Anda harus mencoba minum air Zam-Zam nih. Kalau lagi ada air Zam-Zam, dibawakan air Zam-Zam, kapanpun itu Anda niatkan itu. Supaya hafalan kuat, hafalan Quran baik, kekuatan menjadi seorang sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Namun sebagai individu yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, sebaiknya selalu fokus satu metode menghafal yang sudah terbukti. Latihan rutin, revisi, mencari bimbingan, juga guru yang berkualitas. Jadi semuanya itu harus ada, bukan hanya minum air Zam-Zam. Saya jelaskan kepada Anda hari ini untuk manfaat fadilah air Zam-Zam, supaya Anda nanti kalau ketemu air Zam-Zam niatkan seperti para ulama di zaman dahulu. Ya, sehingga betul-betul menjadikan manfaat kepada pribadinya. Makanya sejak zaman dahulu para ulama salaf, ulama-ulama Ibnu Qayyim dan sebagainya itu betul-betul tahu pentingnya air Zam-Zam ini bagi proses pembelajaran. Maka jika memiliki kesanggupan, air Zam-Zam menjadi pilihan minuman terbaik mendidik generasi kita, bangsa, negara. Kalau Anda ada air Zam-Zam, bahkan sekarang sudah banyak dijual, Anda seorang yang mampu minum air Zam-Zam, ya, juga diniatkan itu untuk menjadi seorang yang sukses, juga mendidik generasi kalau Anda punya anak, ya, supaya di situ anak-anak Anda, keluarga Anda menjadi orang-orang yang sukses dari sisi ilmu, pengetahuan, dan sesuai yang apa yang cita-citakan, yang Anda cita-citakan, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu untuk materi kita air Zam-Zam ini. Semoga bermanfaat ya para pemirsa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Amil dan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.